Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu berdoa mudah-mudahan Ananda semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Hari ini bertemu kembali kita pada pelajaran tematik. Kita masih belajar di tema 4 tentang keluargaku. Masih di subtema 1, anggota keluargaku pada pembelajaran 5 dan 6. Silsilah keluarga. Kita mulai dari pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 kita akan belajar tentang silsilah keluarga dan akan belajar tentang bangun datar. Silsilah keluarga menunjukkan asal-usul keluarga. Silsilah keluarga atau disebut juga dengan garis keturunan, yaitu adalah susunan keluarga dari atas ke bawah dan ke samping, dengan menyebutkan nama keluarganya tentunya ya. Salah satu susunan yang sering digunakan dalam menampilkan silsilah keluarga adalah dengan mencantumkan nama untuk generasi dari yang paling tua. Contohnya dari kakek atau nenek. Kemudian berlanjut ke bawah dengan menyebutkan anak atau cucu. Nah, di sini perhatikan contohnya ya. Di sini ada gambar contoh silsilah keluarga Udin. Di sebelah kanan ada gambar ibu. Nah, di sebelah kiri ada gambar ayah. Lalu di bawahnya di sebelah kiri ada gambar anak perempuan, itu adalah kakaknya Udin. Dan sebelah kanannya ada gambar Udin. Untuk susunan silsilah keluarga biasanya yang bertanggung jawab atau sebagai kepala keluarga biasanya disimpan di atas di sebelah kiri. Kemudian sebagai pendampingnya yaitu istri dari suami yang menjadi sebagai penanggung jawab disimpannya di sebelah kanan dengan membuat garis menyamping. Kemudian di situ diperhatikan gambar yang susunan keluarga Udin, ada garis-garis di situ. Garis tersebut menunjukkan bahwa dari garis atas ke bawah itu menunjukkan sebagai susunan dari keluarga. Dari ayah sebagai penanggung jawab keluarga, ini ada ayahnya Udin, namanya Bapak Rahmat. Kemudian ada ibunya Udin bernama Fatimah. Kemudian ada anak pertama yaitu Mutiara sebagai kakaknya Udin, kemudian ada Udin. Oke, pada bagian ini dijelaskan silsilah keluarga Udin. Pada bagian silsilah keluarga Udin digambarkan melalui bangun datar. Kemarin kita sudah mengenal tentang bangun datar ya nak ya. Ada bangun datar apa aja? Segi 4, oke, bentuknya seperti ini. Kemudian ada segitiga, bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada lingkaran. Bentuknya seperti bola. Masih ingat kan nak? Bentuk-bentuk bangun datar ini, permukaan bangun datar ini bisa kita pergunakan membuat bagan silsilah keluarga. Alhamdulillah pembelajaran 5 sudah selesai. Ada penugasan pada pembelajaran 5 pada halaman 30. Yaitu membuat bagan silsilah keluarga dari masing-masing ya, menggunakan bangun datar segi 4, segitiga, dan lingkaran. Kemudian Ibu minta Anda menghiasnya menggunakan pewarna krayon atau pensil warna. Dibuat seindah mungkin seperti biasa, nanti dikirim melalui forum classroom. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini kita akan belajar tentang hubungan kekeluargaan, bangun datar, dan simbol Pancasila. Oke, perhatikan gambarnya. Kemudian di sini juga ada bacaan, judulnya Bermain Bersama. Sebelumnya kita baca dulu ya. Hari Minggu, udara cerah. Udin dan Kak Mutiara bermain di halaman. Udin bermain mobil-mobilan, yoyo, dan kartu huruf. Kak Mutiara bermain ular tangga. Kak Mutiara juga membawa gelang dari plastik
buku gambar, pensil warna, dan penggaris segitiga. Mereka saling tukar mainan. Mereka senang bermain bersama. Oke, dari bacaan ini kita bisa lihat sepertinya mereka senang sekali pada hari libur di hari Minggu. Mereka bermain bersama. Ketika bermain bersama, mereka saling bertukar mainan dan itu membuat mereka senang bermain bersama. Di sini ada Kak Mutiara. Nah, Kak Mutiara itu adalah kakaknya Udin. Sebutan Kak adalah untuk sebutan untuk saudara yang lebih tua. Kak Mutiara adalah kakaknya Udin, usianya lebih tua, tentu saja memanggilnya dengan sebutan kakak. Di sini ada Udin. Udin usianya lebih muda dari Kak Mutiara. Hubungan Udin dan Kak Mutiara adalah kakak beradik. Di sini ya, kita harus perhatikan ketika kita menyebut atau memanggil saudara kita yang lebih tua, jangan lupa kita harus menyebutkan, memanggil mereka dengan sebutan kakak. Oke, perhatikan juga ada di sini ada mainannya. Mainan di sini permukaannya ada yang berbentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. Coba kamu perhatikan mainan yang berbentuk segi empat apa ya? Yang permukaannya berbentuk segi empat. Oke, pinter. Mobil-mobilan. Iya, permukaan dari mobil-mobilan tersebut berbentuk segi empat. Kemudian ada kartu huruf juga. Ada ular tangga. Buku gambar, pinter. Kemasan pensil warna. Iya, itu semua berbentuk segi empat. Ada juga yang berbentuk segitiga. Apa ya mainannya? Iya, bagus sekali. Penggaris segitiga. Permukaan penggaris segitiga berbentuk bangun datar segitiga. Ada juga loh yang berbentuk lingkaran. Apa ya mainannya? Yoyo, pintar sekali. Lalu ada gelang plastik yang dikenakan oleh Kak Mutiara. Itu juga berbentuk bangun datar lingkaran. Masih ingat dengan burung Garuda? Iya, pintar sekali. Burung Garuda adalah simbol dari dasar negara kita. Dasar negara kita itu adalah Pancasila. Pada Pancasila, di sini ada simbol-simbol yang terlihat ya, yang bisa kita perhatikan. Di sini simbol yang pertama dari sila Pancasila adalah bintang. Masih ingat kan ya? Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Kemudian yang keempat, ada kepala banteng. Kemudian yang terakhir ini ada padi dan kapas. Pada simbol-simbol Pancasila ini mempunyai makna tersendiri dan mempunyai arti-arti yang berbeda pada setiap simbolnya. Tentu saja kamu nanti kita akan belajar secara lebih lanjut dari simbol-simbol Pancasila ini. Untuk pembelajaran ke-6 ini pada tema 4 di subtema 1 kita masih mempelajari tentang simbol yang pertama. Alhamdulillah pembelajaran ke-6 sudah selesai. Seperti biasa ada penugasan pembelajaran 6 yaitu pada halaman 35 dan 36 menyebutkan bentuk bangun datar sesuai pada gambar. Kemudian pada halaman 37 Ananda menarik garis mencocokkan simbol sesuai dengan bunyi butir dari Pancasila. Kemudian pada halaman 38 memberikan tanda checklist dan mengisi pertanyaan dengan jawaban singkat. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikirimkan melalui Classroom. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.